Barcelona mulai rancang strategi boyong Mbappe pada tahun 2025 mendatang. Kylian Mbappe akhirnya memutuskan tetap memperkuat Paris Saint-Germain dengan menerima tawaran kontrak anyar berdurasi 3 tahun. Penyerang asal Prancis itu diharapkan terus mengenakan seragam Les Parisiens hingga tahun 2025 mendatang. Keputusan Mbappe ini berujung pada munculnya kabar soal kekecewaan besar Madrid terhadap ex-penyerang AS Monaco tersebut. Disebut-sebut telah menetapkan Mbappe sebagai incaran utama dalam upaya membangun edisi teranyar Los Galacticos, Madrid justru gagal mendapatkan top skor Liga 1 dalam 4 musim terakhir termasuk musim ini tersebut. Penolakan Mbappe untuk bergabung bersama Los Blancos dengan menandatangani kontrak baru bersama PSG memperpanjang cerita kegagalan Madrid mendapatkan Mbappe. Pada tahun 2017 silam saat masih berseragam AS Monaco, Mbappe lebih memilih memperkuat PSG ketimbang pinangan dari klub tersukses di sepanjang sejarah Liga Champions tersebut. Begitu pula dengan kegagalan Madrid untuk membujuk PSG melepaskan Mbappe pada awal musim ini meski telah menyiapkan dana transfer sebesar 230 juta euro. Rentetan kegagalan ini akhirnya membuat jajaran direksi Los Blancos, terutama Presiden Florentino Perez, merasa dipermalukan dan begitu marah. Los Blancos dikabarkan telah menutup pintu buat Mbappe. Kemarahan itu sangat besar. Atas nama harga diri, mereka atau jajaran direksi Real Madrid bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mencoba kembali mendatangkan Mbappe saat kontraknya berakhir pada tahun 2025, tulis laporan Sport, Selasa 24 Mei 2022. Kondisi ini ternyata siap dimanfaatkan rival Madrid di pentas La Liga, Barcelona. Dengan kondisi keuangan klub saat ini yang masih belum sepenuhnya pulih dari krisis finansial, Barcelona memang tidak dapat bersaing dalam hal biaya transfer Mbappe. Namun dalam waktu 3 tahun, keuangan Barcelona diperkirakan sudah bisa jauh lebih baik. Pada saat itu bertepatan dengan berakhirnya kontrak Mbappe bersama PSG, Blaugrana diharapkan sudah bisa bersaing dalam mendatangkan pemain yang mempersembahkan titel Piala Dunia 2018 buat Prancis tersebut. Terlebih Madrid diperkirakan sudah enggan mengejar tanda tangan Mbappe. Kontrak anyar Mbappe yang akan habis pada tahun 2025 menarik perhatian tersendiri buat Barcelona. Rentang waktu ini dianggap cukup buat Barcelona untuk bisa mendatangkan Mbappe. Apalagi Madrid sepertinya sudah keluar dari persaingan mendapatkan Mbappe pada tahun 2025, lanjut laporan Sport tersebut. Keputusan penyerang berusia 23 tahun itu bertahan bersama PSG dianggap menjadi kabar baik buat Blaugrana, terutama dalam kegagalan Madrid dalam upaya meningkatkan kualitas tim via perekrutan pemain bintang. Begitu pula dengan keputusan penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland untuk menerima pinangan Manchester City. Dengan begitu kemungkinan buat Mbappe untuk salah satu dari kedua pemain yang paling bersinar di pentas sepak bola Eropa saat ini tersebut sudah tertutup. Protes Laporta ke La Liga, fair play terlalu ketat, Barcelona sulit gerak. Joan Laporta lagi-lagi menyuarakan protes ke La Liga. Dia mengaku sulit mengatasi masalah krisis ekonomi Barcelona karena aturan La Liga yang terlalu ketat. Barcelona jadi sulit bermanuver. Krisis ekonomi Barcelona memang bukan salah Laporta. Faktanya, dia justru dipercaya kembali ke klub untuk mengatasi masalah tersebut yang ditinggalkan era kepresidenan Josep Maria Bartomeu. Masalahnya Laporta juga tidak bisa berbuat banyak karena ketatnya aturan La Liga. Di Spanyol, klub harus memenuhi sebagai aturan seperti salary cap dan juga transfer pemain. Akibatnya musim 2021-2022 Barcelona menyiasati aturan tersebut dengan membeli pemain-pemain gratis dan melakukan pemotongan gaji. Namun Barcelona tidak bisa terus melakukannya. Kondisi finansial Barcelona masih buruk, belum cukup surplus. Karena itu diduga musim panas ini Barcelona juga harus menetapkan strategi yang sama, yaitu mengincar pemain gratisan dengan gaji rendah. Masalahnya kondisi itu membuat Barcelona tidak bisa bersaing dalam perburuan pemain-pemain top. Inilah yang membuat Laporta mengeluhkan ketatnya aturan La Liga. Kami akan melakukan apa yang kami bisa. Situasinya sulit, beginilah posisi kami. Kami tidak mendapatkan dukungan atau bantuan dari La Liga, ujar Laporta di Marca. Laporta percaya bahwa Barcelona tidak punya ruang untuk bermanuver di bursa transfer karena ketatnya aturan di La Liga. Barcelona tidak bisa bersaing dengan klub-klub Premier League, apalagi bersaing dengan klub kaya raya seperti PSG. Aturan finansial fair play di sini terlalu mengikat, terlalu menuntut jika dibandingkan dengan negara lain. Ini adalah kekurangan yang harus diatasi, sambung Laporta. Kendati demikian, komentar Laporta ini sulit didengar oleh pihak La Liga. Faktanya, banyak klub Spanyol lain yang juga bisa mengejar pemain top di bursa transfer tanpa kendala berarti.
Artinya masalah Laporta ada di utang Barcelona yang begitu besar bukan salahnya, tapi kini dia harus membereskannya. Luis Enrique ungkap alasan pemanggilan Ansu Fati ke timnas Spanyol. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique membeberkan alasannya memanggil kembali Ansu Fati yang jarang bermain untuk Barcelona pada musim ini akibat cedera. Sang penyerang berusia 19 tahun termasuk dalam 25 pemain yang dipanggil oleh Enrique untuk melakoni 4 pertandingan di babak grup UEFA Nations League bulan Juni mendatang. Ini menjadi suatu hal yang mengejutkan karena Ansu Fati telah menghabiskan sebagian besar musim ini dengan menepi karena berbagai cedera. Dia baru kembali selama sebulan terakhir meskipun berpartisipasi dalam 5 pertandingan terakhir yang dimainkan oleh Barcelona di La Liga. Fati tak pernah bermain lebih dari setengah jam dalam 5 laga tersebut. Ini juga pemanggilan pertama Fati ke timnas Spanyol sejak Oktober 2020 silam. Dan Luis Enrique pun dihujani pertanyaan mengenai keputusannya ini. Saya punya rencana yang spesial, kami tidak akan mengambil resiko apapun, kata Enrique dalam konferensi persnya dikutip dari Marca. Kami akan melihatnya berlatih, dia tidak akan mendapatkan menit bermain yang banyak. Itu melebihi apapun untuk kembali dalam sebuah kompetisi dan parameter ke tim nasional. Itu lebih daripada sekedar hadiah untuk membawanya kembali demi menit bermain. Spanyol tergabung dalam grup A2 di UEFA Nations League musim 2022-2023 bersama Portugal, Republik Ceko, dan Swiss. Mereka akan menjamu Portugal pada tanggal 2 Juni mendatang sebelum melawat ke Republik Ceko dan Swiss, sebelum kembali ke tanah air untuk menjamu Ceko pada 12 Juni.